Halo. Selamat hari Minggu ya. Kamu baru ya di sini? Aku nggak pernah lu lihat kamu. Iya nih, aku baru di sini. Oh. Kamu siapa namanya? Aku Lulu, baru siahaan. Kamu siapa? Aku Dio Sinurat. Itu loh yang suka nurat-nurat. Salam kenal ya. Ya, salam kenal juga. Udah mau mulai tuh ibadahnya. Oh iya. Kalau gitu yuk kita siapkan hati dan pikiran kita buat beribadah ya. Yuk kita beribadah. Yuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Baik-baik semua kan? Semoga adik-adik semua sehat-sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Iya betul banget tuh Kak Cindy. Tapi itu yang di sebelah Kak Cindy namanya siapa ya? Oh ini namanya Lulu baru siahaan. Oh Lulu, kita panggil bareng-bareng yuk adik-adik. 1, 2, 3. Hai Lulu baru siahaan. Kalau yang di samping aku ini namanya Dio Sinurat. Hai Dio Sinurat. Nah adik-adik, minggu ini biar lebih semangat, makanya nih kakak-kakak ajak teman baru untuk ibadah bareng adik-adik di rumah. Iya, sekarang kita mau nyanyi bareng-bareng ya, bareng Lulu dan juga Dio. Kita angkat pujian, Yesus cinta semua anak. Sambil bangkit berdiri ya. Ayo Kakak Mia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang giliran yang cowok-cowok ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang cewek-cewek. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Nova. Kita panggil Kak Nova yuk. Kakak Nova. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoanya coba? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami untuk fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Hai. Kanggi siap kan untuk ngasih tahu adik-adik kita lagu baru untuk minggu ini?
Siap sih Karya, tapi Tapi apa lagi Kak Anggi? aku tahu lagunya, tapi aku nggak mempelajari lagunya secara full. Kok nggak secara full sih Kak Anggi? Kan Karya udah kasih tahu. Karena aku tuh nggak bisa belajar sendiri di rumah karena nggak ada teman-teman aku, kakak-kakak sekolah minggu. Kak Anggi, adik-adik di rumah, satu yang harus kita ingat, walaupun kita sendirian, tapi Tuhan tetap bersama kita loh. Jadi kita bisa melakukan semuanya. Oh, aku ingat Karya. Dari lagu yang Karya kasih, ada liriknya tuh kayak gini. Bersama Tuhan aku bisa. Kak Anggi udah ingat? Ingat, Adik-adik siap gak? siap dong adik-adik bangkit berdiri ya. Yuk Kakak Mia. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ingat kan Kak Anggi? Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti Bisa. ada amin adik-adik. Amin. Yesus itulah satu-satunya. Ada adik-adik nih yang udah nungguin aku. Oh iya, kayaknya nggak seru nih kalau aku sendiri. Aku mau panggil siapa ya? Oh iya, aku panggil Kakak Risma ah. Mana ya Kakak Risma? Kakak Risma, sini, bantuin aku, temenin aku sini cepet. Iya, iya, bentar. Cepetan. Dia jatuh. Aduh, Kakak Fani kok bukannya nolongin aku, malah ngetawain sih. Lagian pakai lari-lari, cepet-cepet banget, pelan-pelan aja. Ih, Kakak Fani tuh nggak dengerin guru sekolah minggu bilang ya, kalau kita itu harus saling tolong menolong kayak Tuhan Yesus. Emang iya ya? Emang kakak sekolah minggu pernah bilang gitu? Iyalah. Buktinya apa? Emang Tuhan Yesus bisa kelihatan nolongin kita? Tuhan Yesus itu menolong lewat mama, lewat papa, lewat teman-teman kita, dan lewat adik-adik sekolah minggu.
iya, Iya. jadi Tuhan Yesus bisa nolongin kita lewat orang lain. Iya dong. Kayak lagu ini ya Kak, lagu sekolah minggu yang Yesus itulah, apalagi sih Kak liriknya aku lupa. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh iya bener, gimana kalau kita nyanyiin? Oh iya, nyanyiin yuk biar Kakak Fani gak lupa-lupa lagi. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Pakai gerakan, adik-adik harus berdiri. Kakak Mia. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, boleh duduk lagi adik-adik. Sekarang siapkan Alkitab kalian, kita mau membaca epistel. Yuk. Epistel kita dari Mazmur 118 ayat 13. Sudah dibuka adik-adik? Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, Tetapi Tuhan menolong aku. sekali lagi ya kita ucapkan. 1, 2, 3. Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, Tetapi Tuhan menolong aku. Nah, sekarang kita akan dengarkan ayat hafalan yang adik-adik sudah kirimkan. ini dia. 1, 2, 3. Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak sampai jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jauh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak
dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tetapi aku ditolak dengan hebat sampai jauh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Pengumuman. Nah, karena minggu lalu adik-adik sudah menghafal ayat Alkitab, minggu ini untuk minggu depan adik-adik menghafal lagi ya. Dari mana ya? Dari Lukas 16 ayat 10. Dicatat ya adik-adik. Lukas 16 ayat 10. Oke? Dihafal. Nanti video hafalannya dikirim lagi ke kakak sekolah minggu. Oke, sekarang pengumuman selanjutnya. Adik-adik tahu nanti tanggal 21 Mei kita akan merayakan apa? Tahu nggak? Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak ada ibadah online. Maka itu kami meminta untuk adik-adik di rumah untuk memberikan rasa ucapan syukur dan sukacita karena Tuhan telah naik dengan memberikan persembahan pujian seperti nyanyi atau nari atau baca puisi mungkin atau apapun juga, dan direkam diberikan ke kakak sekolah minggu ya. Nanti akan kami masukkan dalam video untuk tanggal 21. Dikumpulkan tanggal berapa kakak? 18 Mei. Oke, jadi dikumpulkan tanggal 18 Mei ya adik-adik, jangan sampai lupa. Bang Hendrik, kenapa sih? Kok mukanya sedih banget? Iya nih kak, habisnya ini corona nggak selesai-selesai. Katanya Tuhan menolong kita. Masa corona udah 5 bulan nggak selesai-selesai? Gimana sih ini? Emangnya Bang Hendrik di rumah ngapain aja? Ya kalau aku sih di rumah bangun tidur, terus mandi, terus makan, bobok siang, bangun tidur, mandi, makan, udah bobok malam. Emang Bang Hendrik nggak ibadah? Emang Bang Hendrik nggak baca doa? Terus emang Bang Hendrik nggak baca Alkitab? Ya kalau baca Alkitab sih baca sih kak, cuman ya gitu, ya baru buka Alkitab sebentar udah ngantuk. Ya maklum lah, Alkitab isinya tulisan semua, baca sebentar udah langsung ngantuk kak. Aduh Bang Hendrik, gimana Tuhan mau menolong kita coba? Kalau Bang Hendrik aja males buat ibadah, males buat berdoa, udah gitu gak setiap hari lagi baca Alkitab. Gimana sih Bang Hendrik? Emangnya kalau Tuhan mau menolong kita, kita harus rajin baca Alkitab dan rajin berdoa ya kak? Iya dong Bang Hendrik, selain kita jadi anak baik, jadi anak yang tidak nakal, kita juga harus setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab, setiap hari beribadah supaya Tuhan mau menolong kita. Gitu kan, kayak ada lagunya nih Bang Hendrik. Bang Hendrik tahu nggak lagunya? Oh iya, aku baru ingat ada kak lagunya. Apa coba lagunya? Lagunya yang begini kan kak.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Gitu kan Kak? Benar Bang Hendrik. Itu sih udah biasa Kak dinyanyiin kalau kita sekolah minggu. Yuk adik-adik, Bang Hendrik kita nyanyi bareng ya. Oke Kak. Ayo Kakak Mia. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini yang tertulis dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Kita baca bareng-bareng ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang menerima mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, apa kabar? Iya, baik semuanya ya. Adik-adik mau dengar cerita Inang? Mau? Oke, sekarang duduk yang bagus, lipat tangannya, buka matanya, dan buka telinganya. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Dio. Pada dasarnya, Dio adalah seorang anak yang baik hati. Dio suka menolong, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan dia juga rajin sekolah minggu. Mamanya senang sekali melihat Dio. Namun suatu ketika Dio marah, Dio kesal, Dio kecewa sama siapa? Sama Tuhan. Karena masalah menimpa keluarganya. Ibunya sakit, sehingga uang sekolah juga telat untuk dibayar. Akhirnya Dio marah sama Tuhan. Dia marah, mengatakan tidak mau berdoa, tidak mau lagi baca Alkitab,
dan tidak mau lagi sekolah minggu. Suatu ketika Dio berjalan di sebuah taman. Males banget. Masalah banyak banget sih. Mama, bapak, sakit semua. Terus uang sekolah lagi. Uang sekolah belum kebayar lagi. Belum lagi sekarang nih, lagi corona. Aduh, gimana sih? Katanya Tuhan menolong anak-anaknya. Tapi kok mana buktinya Tuhan gak ada menolong aku? Akhirnya teman Dio yang bernama Lulu sedang berjalan-jalan melihat muka Dio yang sedang murung. Tiba-tiba Lulu menegur temannya. Kamu kenapa? Marah-marah banget sih mukanya. Iya nih, aku kesel banget. Masalah gak berhenti-berhenti kayaknya yang ngampirin aku. Orang tuaku sakit, uang sekolahku belum kebayar. Terus lagi sekarang corona bikin aku gak bisa kemana-mana. Pokoknya aku bosen. Itu yang bikin aku marah nih. Kesel banget. Kamu gak berdoa kali sama Tuhan? Enggak kok. Aku rajin kok berdoa. Rajin baca Alkitab. Masa? Emang gimana doanya? Doanya sambil marah-marah? Enggak kok. Masa aku sambil marah-marah berdoa? Terus kenapa? Kok bisa begitu? Kamu sih berdoa tapi kerjanya marah-marah. Ada anak sekolah minggu ini. Ada apa adik-adik? Aduh, ini siapa namanya? Aku Dio Inang namanya. Aduh, Dio ganteng marga apa? Aku marga Sinurat Inang yang suka nurat-nurat. Wow, ini siapa namanya? Aku Lulu. Baru apa Lulu? Lulu berusia Anang. Aduh, cantiknya. Tadi Inang dengar nih. Yang marah-marah siapa? Ayo. Tadi Inang dengar Dio lagi marah-marah ya. Dio lagi kecewa. Kenapa Inang? Dio? Ya habisnya Inang, aku bingung nih, kok kayaknya masalah tuh gak pernah berhenti gitu ngampirin aku tuh. Oh, Dio marah karena doa Dio serasa tidak dijawab Tuhan gitu. Iya Inang, banyak banget masalah aku yang gak bisa diterima oleh Tuhan. Oh gitu, lalu Lulu kenapa marah sama Dio? Dan mengatakan kalau doanya Dio nggak benar. Kenapa Lulu? Abisnya Dio marah-marah. Oh begini adik-adik, memang firman Tuhan mengatakan mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Terus apalagi? Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, buat Dio, kalau doanya serasa belum dijawab Tuhan, masalah ada, mama lagi sakit, papa lagi sakit, uang sekolah juga masih belum dibayar, udah sekarang virus corona, gak boleh langsung marah. Tuhan itu adalah Tuhan penolong. Gak boleh marah-marah. Nah, Tuhan itu tahu memberi apa yang dibutuhkan. Nah, Dio itu ketika Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberikan, Dio harus berdoa. Nah, kalau dibilang carilah maka kamu mendapat, berarti Dio harus apa?
usaha. Benar. Nah, kalau dibilang ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jangan menyerah, tapi apa? Harus tetap berserah. Nah, Tuhan pasti kasih tepat pada waktunya. Begitu, nggak boleh langsung marah-marah sama Tuhan. Anak Tuhan itu harus tetap berusaha dan berserah kepada Tuhan. Nah, untuk Lulu juga tidak boleh seperti itu, menuduh temannya. Sesama teman harus saling apa? Menolong. Kalau temannya lagi kesusahan, temannya harus diingatkan. Anak sekolah minggu yang baik tidak boleh saling menghakimi. Nah, adik-adik di rumah juga seperti itu. Nah, siapa yang suka berdoa? Ya, semuanya. Nah, doa itu ketika kita berdoa sekarang, lalu Tuhan jawab sekarang. Bukan sebatas itu doanya. Doa itu harus berusaha. Selain berusaha dan tetap usaha, harus berserah. Kalaupun sekarang ini kita masih tetap di mana beribadah? Di rumah. Stay at home katanya kan. Semuanya kerja di rumah, semuanya belajar di rumah, semua bermain di rumah, semua segala aktivitas ada di rumah. Bukan berarti kita harus berhenti berdoa. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, tidak mendengar doa kita. Tuhan sedang mendengar doa kita. Tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan itu harus tetap yakin dan percaya dan selalu tidak lelah, selalu meminta kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan berhenti berdoa. Tetap yakin Tuhan akan menolong kita menghapus semua virus-virus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Ikutin doa Inang ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk tetap berdoa. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang taat, yang selalu beriman, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, untuk menghadapi semua masalah-masalah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Yang utama kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Katanya, jangan jenuh-jenuh berdoa dan selalu berdoa, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, semua kita di rumah, kakak-kakak juga di rumah masing-masing berdoa supaya selesai virus ini. Kita mau ngumpulkan persembahan, dari kemarin kita sudah ngumpulkan persembahan, disimpan ya. Nanti setelah COVID selesai, kita datang ke gereja, kita bawa persembahan kita. Bagaimana? Setuju kan? Nah, jangan lupa ya, tetap bersemangat dan tetap bersenang hati. Hai kakak-kakak, how are you?
I'm healthy, strong, and happy. Benaran nih, Kak Nova kok bisa happy stay at home? Bener Inang, aku tetap happy itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita kekuatan. Makanya adik-adik jangan sedih, harus bersuka cita. Ya kan Nang? Oke, ada lagunya loh. Hah? Yuk Kita kan nyanyiin. anak sekolah minggu harus sehat, happy, dan healthy. Ayo. Ayo Kakak Mia. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sekali lagi ya. Ayo semangat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.